Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik sekalian. Karena jam video ini dibuat sudah malam, tetapi bukan berarti kita kuliah malam ya. Kenapa harus menyampaikan materi perkuliahan via YouTube ini? Karena berdasarkan eee wabah virus corona yang saat ini sedang menjadi topik pembicaraan di berbagai daerah termasuk di Kota Manado, maka, dalam 2 minggu ke depan ini perkuliahan diarahkan pada perkuliahan online. Untuk itu saya menyediakan mempersiapkan materi via YouTube supaya adik-adik tinggal menonton saja karena berdasarkan, observasi yang saya lakukan kepada mahasiswa lainnya, ada beberapa mahasiswa yang belum memiliki email IAIN Manado sehingga mereka tidak bisa tergabung pada Google Classroom yang sudah saya buat. Akhirnya saya memutar otak bagaimana cara supaya mereka, tetap bisa mengikuti perkuliahan, tidak tertinggal materi, dan akhirnya saya mendapatkan jalan keluar untuk membuat konten YouTube ini, oke? Sebelum kita lanjut kepada materi yang akan kita bahas pada pertemuan ini, jangan lupa adik-adik untuk like, memberi komen, serta men-share kepada teman-teman lain yang belum menonton video ini. Kira-kira apabila video ini betul bermanfaat, maka saya sangat bersyukur. Semoga nanti akan ada video-video selanjutnya yang bisa berbagi informasi dalam eee cara-cara untuk mengolah, bahan ketikan di Microsoft Word ini. Dan jangan lupa juga di-subscribe, oke? Kita lanjut saja, karena di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang menu home. Menu home ini sudah kita bahas secara langsung ya kepada adik-adik sekalian, maka kali ini kita akan membahas menu insert yang bagaimana fungsinya terhadap pengolahan kata yang kita pakai di Microsoft Word ini. Sebelumnya saya sampaikan bahwa Microsoft Word yang saya pakai adalah Microsoft Word versi 2013. Semoga yang lain bisa menyesuaikan meskipun mungkin ada versi-versi yang masih lama atau mungkin yang lebih terbaru dari yang saya pakai. Oke, kita ke menu insert. Di menu insert ini fungsinya yaitu menyisipkan beberapa hal. Contohnya itu menyisipkan tabel, menyisipkan gambar, menyisipkan shapes, dan juga ada chart, ada juga word art, ada juga header dan footer dan lain-lain. Nah, saat ini kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana cara kita menyisipkan gambar di Microsoft Word. Mungkin adik-adik sudah pada tahu semuanya ya, rata-rata untuk menaruh gambar di dalam Microsoft Word itu sudah bagaimana caranya, tetapi saya mengajarkan di sini bukan hanya tentang menginput gambarnya, tetapi juga cara mengolah gambar yang sudah diinput di dalam halaman Microsoft Word. Oke, caranya yaitu dengan mengklik menu Pictures, sekali lagi di menu insert dan di icon pictures. Kita pilih langsung saja, kalau saya pilih logo saja ya, logo institusi yang akan saya pakai yaitu logo IAIN Manado. Langsung di insert. Nah, setelah logo ini berada di halaman Microsoft Word kalian, tentunya kalian sudah tahu cara untuk membesar atau memperkecilkan gambar ini. Nah, cara yang paling tepat yaitu dengan mengarahkan kursor ke bagian sudut kanan kiri, atas atau bawah. Nah, itu gunanya apa? Supaya gambar ini tidak melenceng bentuknya. Biasanya kalau kalian merubah ukurannya menggunakan yang titik kanan kiri atas bawah ini, akan ada bentuknya yang melenceng, misalnya gambarnya jadi sedikit melebar, atau kalau kalian tarik dari bawah dia jadi sedikit memanjang, sehingga fungsinya tidak sama lagi seperti yang
gambar aslinya. Maka saya menyarankan kalian untuk mengecil besarkan gambar dengan cara mengarahkan kursor ke sudut-sudut dari gambar ini supaya ukurannya tidak akan hakikat gambarnya tetap pada hakikat gambar aslinya, begitu ya. Oke, selanjutnya biasanya di pedoman penulisan skripsi itu diatur tentang ukuran logo yang seharusnya dipakai di halaman depan atau cover depan skripsi. Nah, kalau tidak salah saya ingat 4 cm ya, kalau tidak salah saya ingat. Mudah-mudahan saya tidak salah sehingga tidak kena marah nanti dari pimpinan. Nah, kalau misalnya mengatur ukuran 4 cm itu kita tahu dari mana? Masa iya kan kita ukur pakai mistar? Maka caranya kita hanya dengan mengklik gambar ini maka akan ketambahan satu menu format di sini sehingga kita langsung mengarah ke size atau settingan ukuran gambar. Nah, kalau dia bentuknya 4 cm ya tinggal kita hapus yang lain 4 cm dan langsung enter. Maka yang bawahnya juga akan menyesuaikan ukurannya 4 cm. Ya, oke. Terus ada juga di sini settingan rotate. Oh, sebelum ke rotate kita ke crop dulu. Jadi biasanya kalau ada gambar yang kebesaran, misalnya ada yang mau di crop, di sini fungsinya untuk memotong atau menghilangkan bagian-bagian yang tidak kita perlukan. Misalnya, ini gambar mau di crop setengahnya misalnya ya, kita coba crop, kita crop kan yang mana yang akan kita hilangkan. Misalnya setengah ini kita pakai. Nah, tinggal di crop, maka gambarnya tinggal sepenggal saja. Oke, kita kembalikan ke bentuk semulanya. Selanjutnya di sebelahnya itu ada yang namanya rotate. Rotate itu fungsinya untuk memutar gambar ke kiri ke kanan atau memutar memflip vertikal dan horizontal. Jadi kalau vertikal dia yang atas jadi ke bawah, yang bawah jadi ke atas, dan kalau horizontal yang kanan jadi ke kiri. Jadi tulisan en mananya bisa pindah. Mungkin bentuk gambarnya tetap sama, tapi tulisannya yang akan beda, gitu ya. Oke, terus selanjutnya di sini ada yang namanya correction. Correction ini untuk untuk mengatur brightness and contrast dari gambar tersebut. Bisa saja kalian menginput suatu gambar foto dalam halaman Microsoft Word kalian sehingga gambar itu mungkin agak gelap dan kalian bisa mencerahkan gambar tersebut dengan correction ini. Jadi tinggal dicerahkan sedikit pakai correction, tinggal dipilih-pilih yang mana yang cocok, yang sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Terus setelah correction sini ada yang namanya color. Color ini bisa mengatur saturation dari gambar, warna gambar yang kalian pakai, atau bisa merecolor lagi. Bisa juga gambar ini diganti warnanya jadi kuning, misalnya agak kekuningan, kemerahan atau kebiruan begitu. Tetapi yang perlu saya tegaskan bahwa kalau kalian menginput sebuah logo, jangan merubah logonya menjadi warna lain ya, karena itu pasti sudah lain artinya dengan hakikat gambar tersebut. Maka logonya harus tetap sama kecuali kalian menginput gambar lain atau picture atau gambar foto dan lain-lain. Terus kalau artistic effect ini fungsinya untuk memberi kesan artistik ya, atau kayak painting begitu ya, atau blurring dan lain-lain ya. Silahkan dicoba-coba dengan gambar kalian masing-masing. Oke, terus di sini ada juga picture styles. Ini untuk memberi kesan border atau mirror dari gambar yang kalian pakai. Mau agak miring atau mau agak tiduran, boleh rebahan ya. Terus ada juga ada bingkainya. Ya, silahkan dipilih-pilih. Terus di sini ada juga picture border. Picture border itu fungsinya untuk memberi border atau frame di ujung-ujung bentuk gambar, karena bentuk gambar ini sebenarnya yang saya pakai bentuknya kotak, hanya gambarnya logo yang berlikuk-likuk seperti ini, tapi kotaknya ini kan putih dasarnya, makanya tidak kelihatan. Dan kalau picture border ini kita pakai, misalnya kita pakai yang warna orange misalnya ya, nah maka
gambar ini akan ada frame orange di pinggir-pinggir logo. Nah, di sini picture border ini juga bisa kita tebalkan atau kecilkan atau tipiskan bordernya. Kalau tebalkan itu tinggal ke weight, terus kita kasih tebal supaya kelihatan lebih besar ininya bordernya. Ada juga di sini picture effect, ya seperti yang picture style tadi, maksudnya memberi kesan shadow, bayangan atau refleksi agak ke cermin-cerminan begitu ya. Saya kasih contoh seperti ini. Ada juga yang 3D rotation. Oke. Nah, sampai sini kira-kira semoga bisa dipahami dan diikuti materinya, karena habis ini saya akan melanjutkan ke insert tabel, cara membuat tabel dan mengatur tabel pada Microsoft Word. Jadi tabel itu bukan hanya bisa dibuat melalui Microsoft Excel, tetapi via Microsoft Word juga bisa kita bikin. Oke ya. Oke, sampai sini dulu karena kita kebanyakan pengantar tadi ya. Jadi makanya yang materinya yang sesingkat ini bisa mencapai 11 menit. Oke, kita langsung saja akhiri yang bagian importing pictures ini. Kita akan lanjut pada importing tabel. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.